Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung channel Solusi Utang dari awal sampai detik ini. Alhamdulillah banget ya, channel ini berkembang sedikit demi sedikit, masih mendapatkan supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya. Makanya saya ucapkan terima kasih gitu loh, karena tanpa dukungan Anda, tanpa supportan dari Anda, mustahil channel ini bisa berkembang dengan sendirinya ya. Yang hari ini yang mau kita bahas adalah tentang WhatsApp dan telepon adalah sumber kekuatan dari pinjol, baik ini legal maupun ilegal. Dan teman-teman harus kenal ini tentang hal-hal ini ya. Jangan sampai mengganggu banget ya, dan jangan sampai ini dijadikan patokan. Apalagi saya perhatikan hari ini masih banyak orang-orang yang ketakutan, kecemasan ya, dalam mereka menanggapi kata-kata dari debt collector. Sekarang kita bahas tentang kekuatan mereka, WhatsApp, telepon, email ya, dan bagaimana nanti teman-teman, terutama yang gagal bayar pinjol, yang baru gagal, yang baru telat, ini cocok banget untuk Anda lihat supaya tidak ketakutan lagi buat kedepannya, mengurangi rasa takut yang ada dan menjawab keraguan yang ada dalam pemikiran Anda. Dan saya sampaikan juga yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan bergabung dulu. Klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, habis itu yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu. Semoga saja channel ini makin berkembang lagi, karena saya masih yakin banget di luar sana masih jutaan orang yang terjebak di pinjol. Kenapa seperti itu? Saya melihat di dua media sosial saya, kayak di Instagram, di TikTok, habis itu di ini, di snack video, itu setiap hari bertambah. Dan pengikut ini, pengikut yang ada, follower yang ada di medsos ini tidak mengetahui saya ada di YouTube gitu loh. Mereka cuma tahu karena lewat dari beranda mereka, mungkin di TikTok, lewat di beranda mereka di snack video, dan dia nggak tahu nih soal ada di YouTube atau tidak gitu loh. Ya, ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang gagal bayar dan baru telat bayar dan kebingungan mencari arah. Dan mudah-mudahan dengan supportan Anda, mereka juga secepatnya mengetahui dan menonton juga video ini. Tentang WhatsApp ini hampir menyeluruh saat ini kita berkomunikasi dengan via WhatsApp. Selain ini adalah komunikasi yang cukup menarik ya, karena sudah dilengkap. Kalau zaman dulu itu kita untuk panggilan video itu aja namanya video call atau apa yang aplikasinya langsung, kalau HP-nya yang belum Android dulu ya, masih Symbian gitu, kayak Nokia gitu ya. Dan sekarang WhatsApp sudah melengkapi hal itu, mulai dari kirim foto, telepon video, telepon biasa, chat dan segala macam, dan ini mudah banget gitu loh. Sayangnya ya, detik ini atau saat ini malah komunikasi yang cukup besar ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum debt collector dalam aksi penagihan mereka. Ya, contoh ya, Anda boleh lihat di layar Anda. Itu ada orang yang sedang menagih dan mereka menyampaikan, siap-siap, setelah ini kami akan datang ke tempat Anda. Ya, itu dikirim via WhatsApp. Dan orang-orang ketakutan. Ya, padahal yang mengirim entah di mana, yang menerima entah di mana. Ya, kenapa seperti itu? Si DC itu tidak menerima data Anda dengan valid. Ya, terkadang si DC itu tidak tahu jenis kelamin Anda apa. Orang laki-laki disangkainya perempuan. Orang perempuan disangkain laki-laki. Itu sih debt collector. Dia hanya menerima nama, nomor telepon, dan data tertunggak. Ya, dia tidak menerima nih kevalidan. Baru nanti ada juga sih ya, kalau dari pinjol-pinjol ilegal, ada juga mereka yang mengetahui data orang itu dengan valid. Tapi kalau dari pinjol legal, mereka belum mengetahui itu. Ketika kita berontak, emang Anda menagih siapa nih? Baru mereka minta ke kantor mereka untuk pengiriman data yang lebih valid. Ya, cuma kita tidak bahas itu. Soal ketakutan orang-orang ketika berkomunikasi lewat WhatsApp. Sepenggalan email yang dikirimkan oleh debt collector, sejuta ketakutan lahir di posisi ini. Padahal komunikasi WhatsApp yang cukup besar saat ini dimanfaatkan. Ya,
Kenapa si pinjol itu atau si debt collector itu selalu menggunakan gambar yang sama? Orang sedang menagih, sedang tulisan-tulisan, ada buku-buku, sekelompok orang, beberapa orang, 3 atau 4 orang di situ. Kenapa? Karena setiap dia melakukan tagihan yang seperti ini melalui WhatsApp, Anda selalu ketakutan. Ya. Si DC merasa berhasil. Dia mengirimkan gambar yang seperti ini, Anda langsung merespon dengan ketakutan yang luar biasa. Coba Anda respon dengan logika yang ada. Kalau saya, jelas ya, saya dapat grup karena saya saat ini ada 7 grup yang sedang saya gabungi gitu loh. Ya, di bawah naungan solusi hutang. Jadi, saya masuk itu per grup itu dan saya melihat gambar 1, gambar 2, gambar 3 ini sama. Cuma nama orangnya beda-beda dan aplikasinya juga berbeda. Ya. Kalau masih ada gambarnya nanti saya munculkan di layar itu. Ya, itu beda-beda itu. Ada nama si A, nama si B, ada dari aplikasi ini, ada dari aplikasi ini. Ya, dan sama-sama mau mengunjungi. Ya, dan sama-sama si DC ini menyatakan dekat dari daerah itu. Ya, terkadang yang satu yang menerima chatan itu di Sumatera, yang satu lagi di Pulau Jawa. Si DC selalu mengungkapkan bahwa dia dekat-dekat daerah situ. Ya, makanya saya bilangin, WhatsApp ini adalah sumber kekuatan dari debt collector. Apalagi yang menjangkau Anda yang mudah ketakutan. Ini hanya sepenggalan kata aja dari debt collector. Anda akan terjadi gali lubang tutup lubang. Anda akan bisa memperpanjang dan mencicil tanpa jelas uang Anda kemana. Ya, apalagi si debt collectornya yang selalu menggunakan foto-foto WhatsApp orangnya yang tegap, yang memang sangar banget. Itu bukan mereka gitu loh. Ya, kebanyakan DC-DC yang mau WhatsApp sama Anda itu umurnya masih 20-an. Ya, terkadang belum sampai juga 20-an. Masih bocah itu yang ngirim ke Anda. Ya, beda hal. Nanti ada juga di beberapa pinjol legal yang menurunkan eksternalnya, bukan internalnya ya, eksternalnya, debt collector yang dari luar itu memang ya ada yang sudah umurnya ya lumayan lah gitu loh. Tapi bukan itu PR kita yang sebenarnya. Ya, karena saya kalau ngucapin DC lapangan ini sensitif banget karena pertanyaan itu tidak pernah berhenti. Ya. Jadi saran saya untuk WhatsApp, ini kan sumber kekuatan mereka. Kalau saya rasa buat teman-teman semuanya, kalau ini sudah mengganggu Anda banget, dengan Anda melihat WhatsApp setiap hari, Anda jadi gagal fokus, Anda tidak fokus berusaha, alangkah baiknya hapus akun WA Anda segera. Ya, yang pertama. Habis itu tentang telepon juga seperti itu. Ya, telepon ini berbagai macam versi akan lahir. Pertama kita akan berdebat secara langsung, caci maki secara langsung, menakut-nakuti secara langsung. Berbagai macam versi lahir di sini. Kita mau diproses lah, mau didatangi lah, mau inilah. Ya, yang jadi pertanyaan saya lagi, Anda pernah mikir nggak? Kenapa ancaman debt collector selalu sama? Ya, kenapa tidak berubah? Kenapa konsepnya selalu sama? Ya, karena rata-rata orang terjebak pinjol ketakutannya juga sama. Ya, dan yang Anda takuti juga itu aja. Selain DC datang ke rumah, resiko hukum. Ya itu aja lah yang mau dibahas dan ditakut-takuti. Habis itu sebar data. Ya, dan 3 perkara itu dibesar-besarkan oleh DC. Ya. Karena Anda ketakutan kan di situ. Pertama DC datang ke rumah. Siapa yang nggak takut dalam hal ini? Mendengar mau datang aja udah gemetaran dia. Habis itu diproses ke jalur hukum. Ketakutan juga. Habis itu dihubungi kerabat-kerabat lainnya. Ketakutan juga. Ya. Tahu apa yang menyebabkan ketakutan ini? Banyak dari kita yang belum mampu jujur dan menerima keadaan saat ini. Masih banyak yang membangun skenario, masih banyak yang membangun pencitraan, masih banyak yang menutup-nutupi. Inilah sebenarnya yang menjadi sumber ketakutan Anda. Ya, bukan soal DC datang ke rumah, bukan soal penyebaran data, tapi ketidakmampuan Anda dalam menerima keadaan Anda saat ini. Ya, kata Anda menjaga nama baik, Bang. Oke.
Tapi nama baik Anda akan dihancurkan oleh pinjol ini. Ya. Kemana kita lari lagi, Bang? Menerima keadaan apapun saat ini diri kita, dan pelan-pelan kita melangkah buat ke depannya, merubah hidup yang sehat. Jangan lupa diiringi dengan berdoa dan berusaha. Ya. Berdoa aja nggak cukup. Minta ampun aja nggak cukup, tapi diiringi dengan usaha. Ya, kan sudah dua sumber kekuatan dari DC, WhatsApp dan telepon. Habis itu mengarah lagi ke SMS dan email. Kalau SMS, oke, ini jelas sistem, karena masih ada tulisan-tulisan yang tidak jelas, yang menggunakan angka, huruf I diganti angka 1, huruf S diganti angka 5, itu sistem. Ya, habis itu email. Tutuplah 4 akses ini. Ya, tapi yang paling utama adalah WA dan telepon. Tutup 2 akses ini, pikiran Anda saya jamin tenang. Bermasalah nggak, Bang? Nggak ada masalahnya. Saya jamin nggak ada masalahnya. Ya, apa masalahnya? Cuma mematikan telepon kok, ganti nomor nggak ada. Lain hal kalau misalnya Anda merombak identitas Anda, memalsukan identitas Anda, itu baru ada masalahnya. Tapi kalau Anda menutup aksesnya, si DC masih bisa berkunjung. Apa alasan kita untuk menutup WhatsApp ini? Pertama, supaya kita bisa fokus bekerja tanpa ada kata-kata yang menyemat di dalam pikiran kita, yang menakut-nakuti langkah kita. Telepon juga seperti itu. Ya, kita matikan telepon ini atau kita ganti dengan nomor baru. Ya, jangan lupa sebelum hal itu Anda lakukan, reset HP Anda ke setelan pabrik, kembalikan ke pengaturan pabrik. Ya, pindahkan data-data yang menurut Anda penting. Ya, buka lembaran baru di smartphone Anda, fokus buat bekerja. Pelan-pelan kumpulkanlah uang ini kalau masih mampu. Ya, kalau nggak mampu ya sudah, berarti BI checking resiko kita. Nggak ada yang lain, jangan ditambah lagi yang lain. Ya, ini buat yang baru telat bayar, jangan tanya lagi nih, nanti Bang, info ini dong Bang, info ini dong Bang ya. Yang jelas coba step awalnya Anda lakukan dulu. Sumber kekuatan DC itu WhatsApp dan telepon, SMS dan email. 4 hal ini adalah sumber kekuatan mereka. Ya, sumber kekuatan mereka banget ini. Mereka bisa menghubungi kontak, bisa ngubungi ini, bisa ngubungi ini. Makanya saya bilangin lakukan 3 hal tadi. Jujur dengan orang terdekat kita, yang paling dekat dengan kita, jujur. Terima keadaan Anda saat ini, berhenti untuk pencitraan. Ya, selamat Anda dalam hal ini. Tapi kalau 3 hal tadi tidak bisa Anda lakukan, ya sudah, Anda akan bolak-balik seperti ini aja. Kemanapun Anda cari solusi, Anda tidak akan bisa tenang dalam hal ini. Ya, dan mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni, WhatsApp.